Pemirsa, Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC pada Minggu waktu setempat. Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat menemui Joe Biden untuk mendesak gencatan senjata di Palestina. Presiden Joko Widodo akan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden Senin waktu setempat. Pertemuan bilateral tersebut digelar di tengah berlanjutnya perang Israel-Hamas, di mana Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sikap yang bertolak belakang. Dan dikhawatirkan mempengaruhi diskusi perjanjian negara mengenai prospek perjanjian nikel dan upaya Amerika Serikat meredam pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik. Selain itu pemirsa, dalam pertemuannya Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam terkait kondisi terkini Gaza Palestina. Sebelum bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Presiden Jokowi mengatakan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina yang mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Sehingga saya mengajak negara-negara anggota UKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Gencatan senjata harus segera diwujudkan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak. Perundingan damai harus segera dimulai. Fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terakhir dari kunjungan Presiden Jokowi, kami telah tergabung dengan jurnalis VOA di Gedung Putih, Washington DC, Valdia Baraputri. Ya, halo Valdia, selamat pagi waktu Jakarta. Apakah pertemuan rekan-rekan Presiden Jokowi dengan Joe Biden sudah dimulai atau seperti apa, Valdia? Ya, kami pantau saat ini pertemuan atau agenda bilateral antara Presiden AS Joe Biden dan Joko Widodo saat ini baru saja usai sekitar 1 menit yang lalu. Jadi pertemuan ini berlangsung sekitar lebih dari 1 jam karena tadi Jokowi tiba di Gedung Putih pada pukul 4.15 sore waktu Washington DC. Ia datang ke Oval Office atau ruang oval yang merupakan kantor Presiden dan disambut langsung oleh Presiden Joe Biden. Saat ini kami masih memantau apakah akan ada konferensi pers mengenai hasil pertemuan dari kedua belah pihak. Rekan-rekan. Ya, Valdia, pastinya ada sejumlah hal yang disampaikan Presiden Jokowi terhadap Presiden Joe Biden. Apakah ini juga termasuk pesan Presiden Jokowi kepada Joe Biden untuk menghentikan atau melakukan gencatan senjata terkait dari konflik Israel dan juga Hamas, Valdia? Ya, rekan-rekan, isu tersebut menjadi background yang sangat kental dari pertemuan antara Joe Biden dan Jokowi. Meskipun topik tersebut tidak disebut di dalam rilis yang diberikan oleh Gedung Putih, namun Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih di waktu yang terpisah menyatakan bahwa ya, Indonesia akan membawa isu tersebut ke pertemuan bilateral antara Joe Biden dan Jokowi. Namun perlu saya sampaikan bahwa sebelum perang Israel-Hamas pecah di bulan Oktober, pertemuan bilateral ini sudah diagendakan sejak bulan September untuk memperkuat kerjasama bilateral kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun. Undangan pertemuan ini pun disampaikan langsung oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris dalam kunjungannya di bulan September yang lalu. Namun setelah perang Israel-Hamas pecah sejak bulan Oktober, Presiden Jokowi menegaskan misinya untuk menyampaikan pesan perdamaian dan bahwa perang tersebut harus dihentikan. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih pun menyatakan bahwa penting adanya untuk mendengarkan pendapat dari Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Namun seperti yang kita ketahui, Indonesia tidak hanya membawa pendapat dan pendirian negara Indonesia saja, tetapi juga 57 total negara OKI yang merupakan sepertiga dari total negara di dunia.
Baik, rekan-rekan. Valdia, lantas kemudian apa saja agenda Jokowi lainnya yang akan dilaksanakan di Washington DC? Kami mendapatkan informasi Presiden ini akan menyampaikan ceramah di Georgetown University ya. Kira-kira apa saja isi pidatonya nanti? Iya, pidato atau talk di Georgetown University ini sudah disampaikan oleh Jokowi sebelum ia menemui Presiden Biden pada sore ini. Dalam pidato pada siang hari di Georgetown University itu, Jokowi mengatakan bahwa Amerika adalah negara yang besar, tentunya dengan pengaruh yang besar pula. Namun Indonesia tidak akan memihak pada kekuasaan manapun, tetapi Indonesia akan memihak pada kemanusiaan dan perdamaian. Tentunya ini terkait dengan isu perang Israel-Hamas dan apa yang saat ini sedang terjadi atau berlangsung di Gaza. Selain pidatonya di Georgetown, pada pagi tadi Jokowi juga menerima Freeport chairman atau chairman dari Freeport dan membahas mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia, kemudian penambahan izin tambang di Indonesia. Dan esok hari Jokowi bersama rombongan akan terbang untuk menghadiri APEC di San Francisco, juga menyampaikan pidato lainnya di Stanford University. Rekan-rekan. Ya, baik Valdia, terima kasih atas informasinya. Kami tunggu terus kalau ada update lainnya, Valdia. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, Valdia. Balik ke informasi dalam negeri, pemirsa, aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berjalani sidang tuntutan kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ya, jaksa menuntut Haris Azhar 4 tahun penjara, sedangkan Fathia 3,5 tahun penjara, pemirsa. Aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menjalani sidang tuntutan kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, sedangkan Fathia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara. Jaksa meyakini Haris Azhar dan Fathia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nanti kan 2 minggu lagi kita bikin pledoi pembelaan. Nanti kita urai di pembelaan itu berbagai hal lah. Soal alat bukti, soal saksi-saksi mereka, soal rekayasanya bagaimana, macam-macam. Jaksa juga membacakan hal yang memberatkan, yakni Haris Azhar disebut tidak sopan dalam persidangan dan tidak ada hal yang meringankan bagi Haris Azhar. Selain menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, jaksa juga menuntut Haris membayar denda Rp1 juta, sementara Fathia dituntut membayar denda Rp500.000. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres oleh KPU menuai aksi penolakan oleh ratusan warga. Masa melakukan aksi tabur bunga di depan kantor KPU RI sebagai bentuk kecemasan dan juga kekhawatiran akan demokrasi di Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana. Pamit undur diri pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Teriakan ini dilontarkan oleh para pengunjuk rasa dalam aksi yang berlangsung di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Massa aksi merasa rakyat seolah dianggap tidak tahu dan tutup mata dengan dinamika politik yang ada, termasuk kontroversial putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres. Untuk itulah mereka menolak ditetapkannya Prabowo dan Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam unjuk rasa ini, massa membawa beragam atribut aksi dan simbol-simbol kecemasan matinya demokrasi di Indonesia. Pengunjuk rasa mendesak KPU membatalkan penetapan pasangan tersebut karena dinilai cacat secara moral dan politik. Prabowo Subianto cacat secara moral dan politik karena telah jelas menggunakan putusan 90 tahun 2000
2023 yang dihasilkan melalui serangkaian proses dinamika persidangannya dilalui oleh berbagai pelanggaran etik hakim konstitusi secara kolektif maupun secara pribadi Hakim Anwar Usman.